Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 31 Desember 2021, hari ke-7 dalam oktav Natal dan hari terakhir tahun 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu untuk tahun 2021 yang akan kami tinggalkan, di mana saat ini kami masih merayakan Natal. Kami mohon semoga dengan kelahiran Yesus Sang Terang membawa terang di ujung tahun 2021, terutama untuk membuka tahun yang baru 2022 dengan harapan dan fajar yang cerah. Maka kami mohon agar kami senantiasa bersyukur untuk hari-hari yang telah Engkau berikan dan berlalu. Dan kami masih minta kembali rahmat dan berkat-Mu yang baru, sehingga kami boleh senantiasa memuliakan Engkau melalui doa dan karya kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah
yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Injil Yohanes berbeda dengan Injil yang lain yang disebut dengan Injil Sinoptik. Matius, Markus, dan Lukas. Injil Sinoptik seperti gambaran sinoptik adalah bisa diteropong. Sementara ini bukan diteropong tetapi direnungkan, dipikirkan ke kedalaman diri. Ciri khas Yohanes membicarakan Allah yang telah menjadi manusia, Sabda sudah menjadi manusia, teologi logos, di mana diuraikan dan diterangkan apa bedanya manusia dengan Tuhan. Tuhan hanya bersabda, berfirman, berkata, maka semuanya terjadi sebagaimana diuraikan dalam kitab Kejadian. Jadilah terang, maka terang terjadi. Demikian pula ketika Allah menciptakan manusia, jadilah engkau citra Allah dan jadilah manusia, laki-laki yang disebut Adam dan Hawa sebagai perempuan. Jadi boleh katakan Allah tidak menggunakan bahan yang berbeda dengan kita. Kita kalau membuat sesuatu harus mencari bahan. Kalau kita membuat tembok jangan ambil terigu, tapi ambil semen dan batu kerikil yang diaduk, campur dengan air, lalu jadilah tembok. Kalau kita mau bikin roti jangan ambil semen, tapi ambil terigu, ambilkan telur, kemudian campur dengan air dan garam sedikit serta gula diuleni, jadilah kemudian bahan atau adonan roti. Kalau kita hanya berkata-kata, namanya seperti orang gila, tidak pernah ada bukti apa-apa. Maka bedanya antara manusia dengan Tuhan dalam perkataan dan perbuatan. Allah berkata, jadi. Manusia berkata, belum tentu jadi. Disinilah letak Injil Yohanes ini menerangkan bagaimana perbedaan antara manusia dengan Tuhan. Dan Yesus yang Allah yang menjadi manusia itu telah ada sebelum semuanya ada. Karena ia bersifat kekal. Lalu penjadian anak itu adalah gambaran dari solidaritas Tuhan kepada manusia yang tidak berdaya melawan kegelapan. Karena dalam Injil Yohanes Yesus dikatakan sebagai terang. Namun ketika dia datang sebagai terang, tidak semua orang bisa melihatnya. Karena apa? Mata kita ini katarak. Buram mata kita. Kenapa? Kita menutup hati kita. Walaupun dikatakan terang sesungguhnya sudah datang, kita masih meraba-raba karena kita katarak. Karena itu, di dalam Injil Yohanes digambarkan bagaimana peranan Yohanes dalam mewartakan terang itu. Dialah yang diberikan oleh Tuhan mata yang sehat, sehingga dia bisa melihat kehadiran dan kedatangan Yesus sebagai terang tersebut. Maka dengan gigi Yohanes mewartakan. Dan Yohanes juga ingin menekankan bahwa Yohanes Pembaptis itu bukan terang itu, tetapi jalan, corong kepada terang itu. Karena itu di dalam Injil Yohanes 1:1-18 dibagi di dalam dua hal. Yang pertama membicarakan tentang siapakah Yesus, sabda Allah yang menjadi manusia. Yang kedua adalah Yohanes sendiri yang berteriak-teriak, yang mewartakan kabar baik tentang Yesus. Untuk siapa? Untuk kita, para pendengar. Dan juga terang itu datang dan hinggap kepada orang-orang yang percaya. Maka untuk bisa menerima Yesus,
kita harus membuka hati dan diri kita dengan iman, harapan, dan kasih, dan percaya bahwa Allah yang menjadi manusia ini bukan untuk kita caci maki, tetapi untuk kita hargai dan hormati dan bersyukur kepadanya karena luar biasa. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dengan Yesus kita diambilkan. Maka pada hari ini di penghujung tahun 2021, mari kita merefleksi diri, melihat peristiwa-peristiwa yang sudah kita lewati dengan menggunakan teori SWOT. Mari kita melihat kekuatan-kekuatan yang sudah kita lewati, kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang juga kita sudah lewati, peluang-peluang dan hambatan-hambatan yang sudah kita lewati, dan marilah kita memasuki tahun yang baru esok dengan sebuah harapan baru, menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih kuat, lebih tabah, lebih ceria. Selamat menutup tahun baru bersama dengan Yesus, ya Allah yang telah menjadi manusia dengan berkat-berkat berkelimpahannya. Amin.